Nah, jadi ya kan kalau ya tahu lah ya kalau fungsi biasa kan itu kita memetakan dari bilangan real ke bilangan real ya. Nah, kalau fungsi kompleks ya katakanlah misalkan kita memiliki fz sama dengan z kuadrat nih. Oke, nah biasa ini kita penggunaannya gimana? Jadi biasanya kita nyatakan ya bahwa W ini nanti adalah fz ya. Nanti ini, nah z-nya itu ya kita ini sama dengan z kuadrat ya. Nah z itu selalu bisa kita nyatakan sebagai x tambah yi. Oke, nah W ini apa? W ini nanti kan isinya bisa saja ada U tambah IP kan ya. Jadi ini ada apa? Eh, ini W ini juga dia berupa suatu bilangan kompleks kan. Nah ini nanti akan sama dengan apa? Kalau ini dikuadratkan kan jadinya adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. X kuadrat kurang Y kuadrat. Ditambahkan dengan ini ya 2xy ya. Nah otomatis kita akan dapati ya bahwa U ini akan sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat, sedangkan P-nya ini akan menjadi 2X Y. Nah dengan demikian ya kita bisa melihat apa? Bahwa ini kesimpulan kita ya bahwa fungsi kompleks ini ya dapat kita pandang sebagai apa? Dapat dipandang sebagai pemetaan dari ini ya F kuadrat ke F kuadrat ya, artinya ke ruang dua dimensi kita petakan ke ruang dua dimensi ya. Oke. Nah, nah sekarang kita mau coba melihat ke problem-problem pemetaan ini ya. Nah, jadi misalkan nah, misalkan kita mau memetakan ini nih. Nah, kita mau memintakan fz ya, ini sama dengan z kuadrat dengan si domain f-nya ini ya, itu adalah z di mana si besarnya z itu berada di antara 0 sampai 2 ya, atau z-nya lebih kecil 2 ya. Ini biasa juga kita tulis langsung z, modulus z langsung lebih kecil sama dengan 2 aja ya. Nah, kemudian sudutnya sudutnya kita batasinya itu dari 0 sampai di perempat. Oke, nah berarti ini coba kita gambarkan dulu ya bukan z-nya ya. Berarti kalau kita perhatikan, nah ini kalau modulus z lebih kecil sama dengan 2, berarti kan ini apa? Maka x kuadrat tambah y kuadrat kecil sama dengan 2 kan? Ataupun x kuadrat tambah y kuadrat lebih kecil sama dengan 4 ya. Itu tidak lain adalah bentuknya persamaan lingkarannya. Jadi saya bisa dapati ya nanti ini bidang z itu nanti adalah ini real, ini imajiner. Nah, itu nanti adalah satu lingkarannya, tapi dia dibatasi nih. Kita agak ambil semua bagiannya ya. Oke, ini ada lingkaran dengan jati-jatinya 2 ya. Nah, di sini kita batasi nih. Nah, kita mau sudutnya itu dari 0 sampai pi per 4 ya. Berarti dari 0 sampai pi per 4. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Nah,
Nah, maka oke, nah maka ya daerah domain domain kita itu cuma ini doang. Oke, ini adalah daerah domain kita ya. Oke. Nah, sekarang nah, nah, sekarang ya di sini kita mau melihat nanti ke bidang W-nya itu seperti apa. Jadi hasil pemetaannya itu nanti seperti apa ya. Ini kan tadi adalah bidang Z-nya ya. Nah, ini nanti yang di sebelah kanan ini nanti adalah bidang W-nya. Nah, bidang W-nya ini kita masih belum tahu nanti bentuknya seperti apa ya. Nah, jadi kan nah, tadi kan kita udah tahu nih ya bahwa Z itu ya bisa kita tuliskan sebagai S kali E pangkat I theta kan ya. Nah, artinya kalau Z kuadrat itu akan sama dengan apa? S kuadrat E pangkat E pangkat I2 theta kan ya. Oke. Nah, otomatis ya, berarti ini yang fungsi yang batu ini ya. Nah, ini kalau saya nyatakan dia ke dalam bentuk R besar E pangkat I pi ya, berarti R besar ini akan sama dengan R kuadrat ya. Oke. Nah, berarti ya karena tadi si besarnya Z ya ataupun R itu dia kecil sama dengan 2 ya, dia dibatasi oleh 2 ya, maka kesimpulan kita apa? Bahwa R kuadrat ini dia akan kecil sama dengan 4 ya. Oke. Nah, kemudian nanti ini si sudutnya pi-nya ini ya nanti dia akan sama dengan 2 theta ya. Nah, kita tahu bahwa tetanya ini dia dibatasin oleh 0 sampai pi per 4 ya. Berarti nanti ini ya kalau 2 theta tinggal kita kali 2 saja ya. Ini jadinya pi per 2 ya. Ataupun ini 2 theta itu adalah pi ya. Ini jadinya adalah pi per 2. Nah, maka ya di bidang ini ya, di bidang W ini ya. Oke, si bidang W ini kita tadi S lebih kecil sama dengan 4 ya. Nah, maka hasil pemetaannya itu ya dia akan menjadi ini lebih besar ya. Ini nanti adalah jari-jari dengan apa lingkaran dengan jari-jari 4 ya, dan sudutnya itu sekarang dia bisa dari 0 sampai ke pi per 2 ya. Berarti yang daerah pemetaannya itu nanti ke sini nih. Oke, jadi nanti titik apapun di sini ya nanti kita akan petakan ke yang daerah ini saja gitu ya. Oke, bisa dipahami gak ini? Ada yang mau ditanyain dulu gak ini? Tentang pemetaan-pemetaan ini. Nah, Enggak kok. sekarang katakanlah ya kita punya apa? Eh, misalkan ini contoh lain ya. Nah, misalkan saya punya garis X sama dengan 1 nih. Ini di Z ya. Nah, kita mau memetakan ya FZ ke FZ sama dengan Z kuadrat ini. Ya, jadi kita mau memetakan garis X sama dengan 1 ini ya. Kita ingin petakan dari si fungsi FZ sama dengan Z kuadrat ini. Nah, artinya ya, kalau kita gambarkan di sini, nah, dulu ya. Nah, ini kan berarti nanti di bidang Z-nya itu ya, itu adalah X sama dengan 1.
Pengalihan satu kan berarti ini ya, garis apa yang V-nya semua bernilai satu kan ya. Oke. Nah, nanti hasil pemetaannya itu nanti seperti apa? Ini yang X sama dengan satu ya. Nah, berarti kan kita tahu nih bahwa FZ ataupun W ya, W ini adalah FZ ya, itu kan sama dengan Z kuadrat ya, adalah X tambah I, Y dikuadratin ya. W ini tadi kan kita boleh nyatakan sebagai U tambah I P kan ya. Ini adalah X kuadrat minus Y kuadrat tambah 2XY I. Oke. Nah. Oke, nah ini berarti kita dapatnya apa? Bahwa U-nya itu akan sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat. Sedangkan P-nya ini nanti adalah 2XY. Nah, otomatis di sini ya. Nah, otomatis ya ini kan kita mau apa si X-nya ini kan sama dengan satu kan ya. Berarti kalau kita masukin X-nya sama dengan satu, kita dapatnya apa? Bahwa U-nya ini sama dengan minus Y kuadrat. Sedangkan nanti P-nya ini nanti adalah 2Y. Kalau ini adalah 1 minus Y kuadrat ya. Kan X-nya 1 kan ya. Nah, jadi kita mau menyatakan U dalam V ini tanpa ada variabel Y-nya lagi. Tanpa ada kaitannya dengan variabel Y. Maka saya bisa tuliskan bahwa Y-nya ini nanti adalah V per 2 ya. Nah, hasil saya dapatnya apa? Bahwa U ini akan sama dengan 1 minus V kuadrat per 4. Nah, berarti kalau kita lihat ya, ini sebagai apa? Sumbu X sebagai U dan sumbu Y ini sebagai P, maka bentuk grafik kita gimana? 1 minus, ini kan berarti U sama dengan ini ya, ataupun X sama dengan 1 min Y pada 4 ya, berarti bentuk gambarnya itu kira-kira nanti seperti ini nih. Ya, berbentuk parabola gitu ya. Oke, nah ini nanti ketika P-nya 0, nanti ini nilainya adalah 1 ya. Nanti ketika yang 0, nanti P ini adalah 2 minus 2 gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Oke, ini bisa dipahami nih. Ya kok. Bisa ya. Nah, jadi kalau kita mau memetakan ini ya, satu garis ke sini ya, itu nanti dia bentuknya akan menjadi grafik apa ya, grafik parabola gitu ya. Nah, namun nanti ada beberapa kasus ya, di mana kalau pemetaan kita selain pakai metode seperti ini ya, kita juga bisa langsung berbicara dalam koordinat polar. Tetapi kadangkala ya kadangkala itu fungsinya agak ribet sih ya. Jadi agak lebih mudah pakai yang ini kadangkala ya. Nah, tapi kadangkala bisa dengan koordinat polar itu lebih mudah ya. Ada contohnya enggak ya? Nah, oke nih. Ini misalkan ini saya punya ini. Misalkan ya saya punya FZ sama dengan IZ ya. Nah, ini saya mau petakan guna theta sama dengan I per 3 terhadap FZ ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan, kita ke bawah dulu kali ya. Oke, nah berarti ya di sini ya saya di bidang Z-nya ini ya saya punya ini saya punya satu garis di apa dengan sudut di per 3 ya. Kira-kira seperti ini nih.
ini adalah tipe 3 ya. Nah, ini pengen saya petakan seperti ini ya. Nah, berarti ya ini kalau saya menyatakan bentuknya si Z-nya ini dalam bentuk F E pangkat I theta ya. Nah, berarti kan di sini kita udah batas ini bahwa tetanya bakal sama dengan pi per 3 doang kan. Artinya Z-nya ini itu adalah, kalau saya nyatakan Z-nya adalah E pangkat I theta ya, berarti untuk theta yang sama dengan pi per 3, kita bisa nyatakan Z-nya ini sebagai R kali E pangkat I pi per 3. Oke. Nah, W ini apa? W ini kan adalah I kali Z ya. Nah, berarti ini adalah, berarti ini kita nyatakan dalam bentuk apa? S E pangkat I pi ya. Nah, ini adalah I kalikan dengan Z-nya adalah S kali E pangkat I pi per 3. Nah, I ini apa? Kita tahu ya bahwa I itu kan sama dengan apa? I itu adalah si cos. Cosnya ini mesti bernilai 0 ya. Berarti cos I per 2 tambah 2 NP ditambah dengan I sinus I per 2 tambah tambah 2 NP ya. Nah, ataupun ini nanti adalah E pangkat I per 2 tambah 2 NP ya. Oke, jadi I itu ya sebetulnya bentuknya adalah ini nih. Nah, sehingga saya bisa tuliskan bahwa S besar kali E pangkat I pi ya, ini nanti adalah S kali E pangkat I per 3 ya. Kalikan dengan E pangkat I per 2 tambah 2 N pi. Oke, nah berarti kita akan dapati apa? S besar kali E pangkat I pi ya, ini akan sama dengan S kecil kali dengan, nah ini pangkatnya tinggal kita jumlahin ya. Jadi pi per 3 tambah pi per 2 berapa? Pi per 3 tambah pi per 2 itu 2 tambah 3, 5 per 6 pi ya. Sama dengan 2 NP ya. Nah, berarti dapati R besar itu adalah sama dengan R kecil ya. Sedangkan si Pi-nya ini akan sama dengan 5 per 6 Pi tambah dengan 2 NP ya. Nah, namun nanti pada gambarnya ya, plus 2 NP ini dia agak akan kelihatan gitu ya. Karena kan putar 360 derajat nanti dia sama saja gitu kan. Nah, sehingga yang tadinya sudutnya Pi per 3 sekarang jadi 5 per 6 Pi. Nah, sudut, nah, W ini berarti nanti adalah S E pangkat I 5 per 6 Pi ya. Tambah dengan 2 N Pi ya. Ya udah nih kita tinjau saja ya untuk N0 ya. Karena nanti tambah 2 NP juga gak akan pengaruh sih terhadap gambar pemetaannya ya. Nah, berarti sekarang ya, sudut 5 per 6 Pi itu berapa? 150 derajat ya. 150 derajat itu kira-kira ya nanti seperti ini ya. Oke, ininya 5 per 6 Pi. Nah, jadi ya kalau di bidang Z-nya itu adalah garis ini ya. Nah, pada saat kita memetakan ke bidang ke FZ sama dengan IZ ya, kita akan dapati ini. Lihat ya bagaimana sistem dari si bilangan kompleks itu ya. Kita sudah mengenal ini ada beberapa bentuk. Nah, bilangan kompleks itu ya nanti kita bisa tuliskan dalam bentuk yang biasa itu A plus B I ya, ataupun ini bentuk yang rektangular ataupun dalam bentuk vektor gitu ya. Nah, selain itu si selain itu ya, nah si bilangan kompleks itu ya juga kita bisa nyatakan dalam bentuk polanya, yaitu kalau bentuk polanya itu adalah
yang kita ketahui R dengan si V-nya ini. Oke, di mana si R-nya itu adalah besarnya si bilangan kompleks tersebut yang kita sebut sebagai modulus. Sedangkan sudutnya ini ya kita sebut itu sebagai argumen. Oke, nah ini adalah bentuk kedua ya dari si bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu kita bisa nyatakan dalam bentuk vektor ya, kita juga bisa nyatakan dalam bentuk polar. Oke, nah yang ketiga si bilangan kompleks ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk eksponensial. Oke, nah gimana ya? Kita tahu ya identitas di sini yang paling penting itu adalah si identitas Euler ini. Di mana E pangkat IJ itu bisa kita nyatakan sebagai cos Y tambah sin I sin Y ya. Oke. Nah, nah berarti ya oke, nah ini apa si identitas Euler ini perlu diingat ya karena nanti akan banyak sin kita gunakan juga. Nah, selanjutnya ini juga ada formula de Moivre. Nah, formula de Moivre ini apa? Formula de Moivre ini adalah eh, ini biasanya akan kita gunakan untuk mencari si angka-angka persamaan ini. Nah, jadi kita udah tahu ya bahwa akar 3 pangkat 8 dalam bilangan kompleks itu tidak hanya bernilai 2. Nah, melainkan dia juga ada nilai-nilai lainnya, yaitu ada min 1 plus akar 3i, ada min 1 minus akar 3i. Jadi di bilangan kompleks ya, akar-akar seperti ini itu dia tidak tunggal lagi hasilnya ya, dia bisa ada lebih dari satu. Oke, nah Nah, dan kita juga sudah melihat ya ini fungsi dari bilangan kompleks. Berarti fungsi dari bilangan kompleks ini bisa selalu kita pandang sebagai ini ya pemetaan dari uh, R2 ke R2. Artinya ini mirip seperti fungsi dua dimensi yang sudah kita pelajari di TPB ya. Nah, oke. Nah, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya. Nah, salah satu sifat dari fungsi ya itu adalah fungsi itu selalu bisa kita turunkan ya. Nah, sehingga ya di sini ya kita mau melihat turunan dari si fungsi kompleks ini. Nah, jadi sebetulnya ini tidak terlalu berbeda dengan yang fungsi yang di bilangan real ya, di domain real ya. Nah, di mana si turunan di fungsi kompleks ini ya, ataupun nanti kita sebut si df per dz ya, yang kita evaluasi di nilai c, itu bisa kita nyatakan sebagai limit delta Z menuju 0 dari si F C ditambah dengan delta Z dikurangkan dengan FC per delta Z ya. Nah, ini sudah kita pelajari nih di semester 1 TPB ya. Nah, jadi definisinya itu masih sama seperti yang fungsi di kuantil ya. Nah, ataupun cara lain untuk menuliskannya masih ada lagi ya. Kita bisa tuliskan ini sebagai limit ya dari si Z menuju C dari FZ min FC per Z min C. Oke, ini ada dua bentuk ya dari si turunan fungsi kompleks ini ya. Oke, nah sebagai contoh ya kita bisa coba. Nah, misalkan ini kita mengambil si fungsi ini sebagai contoh ya, kita ambil katakanlah fungsi fz sama dengan yang paling sederhana dulu ya. Kita mulai dari fz sama dengan z kuadrat ya. Nah, kita coba cari ya, ada nggak turunannya di titik C ya, di mana C ini merupakan bagian dari si bilangan kompleks ya. Ya, mau kita cari itu f aksen C-nya sama dengan apa ya? Ada atau enggak ya? Nah, jadi turunan ini ya kalau dikatakan ada apabila nanti si nilai limit ini ada. Jadi kalau nilai limitnya tidak ada ya berarti kita bisa menyatakan bahwa turunan itu juga tidak ada. Oke. Nah, jadi di sini ya kita bisa coba menuliskan ya bahwa f aksen C itu akan sama dengan limit ya. Kita pakai definisi yang kedua ini saja ya. Nah, bebas ya mau pakai definisi yang manapun ya. Kalau saya lebih sebenarnya pakainya yang ini ya. Nah, limit dari Z menuju C dari si Z kuadrat minus C kuadrat per Z min C.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan apa? Eh, Kalau kita langsung substitusi Z-nya sama dengan C kan bentuknya 0 per 0 ya. Sehingga perlu kita atik sedikit ya si persamaan ini ya menjadi apa? Nah, ini kita boleh tuliskan sebagai limit Z menuju C dari Z tambah C dikalikan dengan Z min C bagikan dengan Z min C ya. Nah, karena di sini Z-nya tidak sama persis dengan C, makanya di sini boleh kita coret saja Z min C-nya ya. Nah, ini sama seperti yang sudah kita pelajari di TPB. Nah, sehingga akan kita dapati ya, ini tinggal kita substitusikan si Z-nya sama dengan C, maka akan kita dapati nilainya adalah 2C ya. Oke, nah ini adalah si turunannya ya, ataupun karena F aksen C-nya 2C ya, jadi kita juga bisa nyatakan F aksen Z-nya itu sama dengan 2Z ya, tinggal kita ganti saja si variabel C dengan Z ya. Nah, jadi kalau apa? Kalau yang aturan-aturan yang turunan di fungsi real ya, nah itu sebetulnya semua masih tetap berlaku ya di apa di ketika kita membahas di fungsi kompleks ini. Oke. Nah, fungsi kompleks yang kita turunkan juga terhadap si bilangan kompleks itu sendiri ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ya contoh lainnya. Oke, nah misalkan nih kita punya katakanlah ini ya Fz ya sama dengan Z kuadrat dikurangkan dengan IZ. Oke. Nah, kita pengen tahu ya apakah si si fungsi ini ya punya turunannya atau tidak ya. Jadi f aksen z-nya ada atau ini f aksen z-nya sama dengan apa gitu ya. Apakah ada atau tidak. Nah, ingat kembali ya. Jadi f aksen z ini ya itu akan ada kalau misalkan si definisi limitnya itu terpenuhi ya. Nah, jadi kita selalu tuliskan ya, ini jangan tuliskan sebagai f aksen z ya. Jadi kita tuliskan f aksen c aja dulu. Nanti tinggal C-nya kita ubah menjadi Z saja ya. Oke. Nah, f aksen C ini nanti sama dengan apa? Limit Z menuju C ya. Dari si Fz min Fc per Z min C ya. Oke. Nah, maka ini nanti bisa kita tulis sebagai limit Z menuju C dari ini nanti kita tuliskan sebagai Z kuadrat plus Z. Ini kan Fz berarti Z kuadrat minus I Z ya dikurangkan dengan ini kita kurangkan dengan C kuadrat minus I C ya. Nah, bagikan dengan Z minus C. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini nanti bisa kita tuliskan lebih rapi dulu ya si persamaan kita ini menjadi Z kuadrat min C kuadrat ya. Dari yang super pertama ini. Nah, dikurangkan dengan I dikalikan dengan ini kan I dikalikan dengan minus I dikalikan dengan Z ya. Nanti ini minus ketemu minus jadi plus ya. Nanti di sini ada minus. Dikurangkan dengan C ya. Per Z min C. Nah, ini kalau kita masukin langsung nilai C, dia juga akan menghasilkan nilai 0, 0 ya. Oke, 0 per 0 ya. Nah, karena bentuknya itu adalah 0 per 0, maka kita perlu utak-atik sedikit ya. Sehingga dia akan menjadi limit Z menuju C dari ini Z plus C kalikan dengan Z min C ya. Dikurangkan dengan I kali Z min C bagikan dengan Z minus C ya. Nah, nanti di sini ya, karena Z-nya tidak sama dengan C, jadi ini boleh kita coret semua ya. Nah, ini kita coret semua ya. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan dengan C, dapati 2C minus I ya. Ataupun kalau kita tuliskan sebagai F aksen Z, itu akan menjadi 2Z minus I ya. Jadi sebetulnya ya aturan yang kita sudah pelajari di fungsi real ya itu juga berlaku untuk di fungsi kompleks ini ya. Nah, gimana si Fz ini ya kalau kita turunin menurut aturan turunan itu biasa gimana? Z kuadrat kan diturunin jadi 2Z ya.
Nah, ini minus IZ, ini adalah konstanta saja ya. Gitu. Ini jadi 1. Berarti 2Z diminuskan dengan I. Gitu. Oke. Nah, tapi kadang-kala ya, nanti juga ada fungsi yang kita mesti turunkan dengan memanfaatkan si sifat-sifat ini ya. Oke. Nah, yang apa by definition seperti ini ya. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ya, kalau misalkan kita mau mencari turunan dari si Z konjugat. Oke, nah kita tahu ya, nanti kita bisa buktikan di sini ya bahwa turunan dari Z konjugat itu sebetulnya tidak ada ya. Nah, jadi kan kita kita ingat ya bahwa fungsi Z itu kan selalu bisa kita tuliskan sebagai X tambah dengan Y, I. Oke, X tambah dengan Y gitu atau YI ya, bebas lah ya. Nah, berarti kalau Z konjugat itu adalah, nah ini bagian imajinasinya itu kita minuskan saja ya, sehingga ini kita bisa tuliskan X dikurangkan dengan I, Y. Oke. Nah, selanjutnya ya, berarti si FZ ini ya nanti kita bisa tuliskan sebagai X dikurangkan dengan Y saja ya. Oke, nah berarti di sini kita kalau mau mencari F aksen apa F aksen Z-nya ya. Nah, ini paling mudah kita coba periksa saja ya di katakanlah nanti kita periksa saja, coba ambil saja C-nya 0 gitu ya. Nah, F aksen 0 nanti ini sama dengan apa ya? Ataupun ya mungkin kita coba langsung ambil di C saja deh. Nah, ini nanti adalah limit Z menuju C dari Fz min Fc ya, bagikan dengan Z min C ya. Nah, nah, biasanya paling mudah sih ini kita ambilnya ya coba cek aja nanti di f aksen 0 ya. Jadi kita mau coba buktikan bahwa f aksen 0-nya ini tidak ada ya. Oke, nanti kita coba aja ambil di 0 gitu ya supaya gampang. Nah, F0 itu sama dengan apa? F0 itu ya berarti kan X sama Y-nya itu sama-sama 0 ya. Nah, berarti F0 ya akan bernilai 0 juga ya. Nah, jadi nanti ini bisa kita tuliskan sebagai limit Z menuju 0 dari si Fz ya, minus 0. Fz-nya itu adalah Z bar ya, si Z konjugat. Nah, dibagikan dengan Z minus 0. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah limit Z menuju 0 dari, nah si Z bar ini apa? Z bar ini adalah si X minus Y ya. Nah, sedangkan Z-nya itu nanti bisa kita tulisnya sebagai X plus Y. Nah, dulu di TPB kan kita sudah pernah belajar ya bahwa integral di ini integral ya di dua dimensi itu ya kita mesti bisa mendekati ya si titik ini, katakanlah kita mau mendekati si titik so, ini real, ini imaginary ya. Nah, katakanlah kita mau mendekati si titik ini ya, si titik. Dan ini kan ini Z sama dengan 0 ya, berarti di titik pusatnya ini ya. Nah, nah ini kita ingin mendekat. Jadi kalau limit itu ada kalau kita dekati dari segala sisi yang mesti ada nilainya kan ya. Nah, pertama ya saya coba dekati dari si sumbu realnya. Oke, nah kalau saya coba dekati dari sumbu realnya, yang pertama ini ya saya coba dekati dari si sumbu realnya, ataupun ini kita bisa sebut nanti sumbu x-nya saja ya. Nah, berarti kan kita ambil ini di sepanjang y sama dengan 0. Berarti kita bisa tuliskan sebagai limit z menuju 0 ya. Ini jadinya kita ambil si y-nya ini bernilai 0 ya, karena kita tinggalnya di sini ya. Nah, jadi ini x minus 0 i ya, per x ditambah dengan 0 i ya. Nah, ini nanti kalau kita coret-coret, dapati nanti hasilnya akan sama dengan 1. Oke, nah ini kalau kita udah ambil
Y 0 berarti nanti ini X juga akan menuju 0 ya. Karena kita udah ambil Y sama dengan 0. Karena Z itu kan X tambah Y ya. Jadi kalau kita udah ambil Y-nya 0 ya berarti nanti Z sama dengan 0 ya X-nya juga masih 0. Nah, kemudian untuk yang di sumbu Y ini, oke, untuk yang di sumbu Y ini ya, nah ini kita juga mesti ambil limit Z menuju 0 dari di sumbu Y itu kan artinya ataupun sumbu imajiner ya, kita mau dekatin di sini nih. Nah, ini kan terjadi ketika X-nya sama dengan 0 kan ya. Nah, berarti ini kalau saya tuliskan itu akan menjadi 0 dikurangkan dengan Y ya, ataupun minus Y saja. Nah, bagikan dengan yang bawah itu 0 tambah dengan Y, ataupun ini adalah Y ya. Nah, berarti kan ini kita cuma ambil Y menuju 0 kan ya. Nah, sehingga ya, ini bisa kita coret-coret dapatnya apa? Minus 1. Nah, kalau kita dekati dari dua sisi dan dia hasil limitnya berbeda, maka kita bisa sebutkan bahwa si fungsi ini dia tidak memiliki turunannya di Dua sisinya itu harus dari sumbu kok. ya kan dari manapun. Kita boleh dekati juga dari sini. Kita boleh juga mau dekati dari si Oh, ini bukti hasil beda aja ya. Oke, oke. ya. Nah, jadi kalau dia hasilnya berbeda ya, kita sudah bisa katakan bahwa si Fz sama dengan Z bar ini ya, Z konjugat ini tidak memiliki apa? Turunan di Z sama dengan 0 ya yang pasti ya. Dan ini sebetulnya nanti bisa kalian buktikan ya bahwa si Fz sama dengan Z bar ini tidak memiliki turunan, tidak memiliki turunan terhadap fungsi kompleks ya. Ya, jadi dia tidak hanya nggak bisa diturunkan di Z sama dengan 0 ya, tapi nanti di semua titik ya dia juga tidak bisa diturunkan ya. Oke. Langsung asumsi gitu kok. Persamaan Cauchy satu Y Riemann. Oke. Nah, jadi persamaan Cauchy apa? Nah, si persamaan Cauchy-Riemann ini ya, nah itu sebetulnya nanti untuk menunjukkan apakah suatu fungsi itu dia analitik atau tidak ya. Nah, ini sekarang kita akan coba lihat ya bagaimana persamaan Cauchy-Riemann Suatu itu fungsi apa kok? suatu apa fungsi kompleks itu dia analitik atau enggak. Oke. Nah, Oh, oke, oke. jadi kalau nanti dia analitik ya artinya nanti dia punya apa kita bisa menjamin dia dapat diturunkan nantinya ya. Nah, jadi misalkan ini kita nyatakan dulu ya bahwa misalkan si fungsi f ini ya. Nah, kita nyatakan di bawah dia dapat diturunkan secara kompleks ya. Ini secara bilangan kompleks ya. Oke, katakanlah kita memiliki satu fungsi f ya yang bisa diturunkan secara kompleks ya. Artinya kita akan memiliki bahwa f aksen c itu akan sama dengan ini limit delta z menuju 0 dari si fc tambah dengan delta z dikurangkan dengan fc per delta z. Ini tadi definisi yang pertama ya. Nah, ini ada nilainya. Jadi limitnya itu mesti ada ya. Karena kenapa mesti ada ya? Karena kita nyatakan bahwa f aksen c ini ada nilainya. Oke, jadi kita uh, tadi kita udah nyatakan bahwa f ini kita dapat turunkan. Untuk suatu nilai C ya kok? Enggak, ini untuk semuanya. C ini nanti kita bisa substitusi jadi z. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya kan nanti kayak misalnya ini tadi ya. Nah, ini kan kita hasilnya f aksen c kan ya. Nanti ujungnya c ini bisa kita substitusi ke dalam bentuk z. Nah, saja kan? Cuma kita ganti variabelnya saja ya. Nah,
Jadi di sini ya kita sebut ya bahwa fungsi f ini kita dapat diturunkan. Artinya apa? Artinya ya si nilai limitnya ini dia mesti ada. Nah, oke. Nah, kalau ada ya artinya jadi kita lihat ya bahwa ini kalau ada itu ya berarti kan yang pertama kita perhatikan. Nah, ini kita coba dekatin ya. Nanti misalkan ini ada si titik C-nya gitu ya. Nah, ini sekarang kita coba dekatin di panjang dari sini nih. Oke, ya. Nah, kita coba dekatin dari di sepanjang garis ini. Nah, di sepanjang garis ini kan berarti kita tinjau ketika si delta Y-nya sama dengan 0 ya, cuma ada nilai delta X-nya saja. Nah, sehingga kita bisa tuliskannya bahwa f aksen C ini definisinya nanti adalah limit delta Z menuju 0 dari si nah FC ditambah dengan delta X ya. Artinya dia cuma ada perubahan di sumbu realnya saja ya. FC tambah delta X dikurangkan dengan FC bagikan dengan delta X ya. Ini berarti karena kita pinjaunya cuma sumbu X ya, berarti ini cuma tinggal sisa delta X ya. Ingat ya, Z itu selalu bisa kita nyatakan sebagai X tambah Y ya. Berarti kalau delta Z ya kita boleh nyatakan sebagai delta X tambah I kali delta Y ya. Karena ini kita tinjaunya garis horizontal. Garis horizontal kan nggak ada perubahan nilai Y-nya kan. Maka delta Y-nya 0. Ya. Delta Z ini bisa kita tuliskan sebagai delta X saja. Nah, maka ini ya kita bisa tuliskan lagi ya bahwa nah ini kita juga selalu ingat bahwa f z ya ini selalu bisa kita nyatakan sebagai u x, y tambah dengan i kali v x, y ya. Oke, fz itu selalu bisa kita nyatakan juga sebagai u x, y tambah dengan i v x, y ya. Berarti nanti fungsi ini bisa kita tuliskan sebagai limit delta x menuju 0 dari ini f ini kita langsung bongkar ke dalam bentuk U-nya ya. Berarti ini adalah U. Nah, C-nya ini ya, nanti kan ada CX, ada CY ya. Jadi kita bisa tuliskan U, CX ditambah delta X, Y-nya nggak ada penambahan ya. Nah, ditambahkan dengan I kali P, CX tambah dengan delta X, Y ya. Nah, itu untuk yang si FC tambah delta X ini ya. Kita nyatakan seperti ini. Nah, dikurangkan dengan kita kurung. Nah, FC itu berarti nanti apa? U CX, CY ya. Ini CY ya. Ini adalah CY. Nah, ditambahkan dengan I V CX, CY. Oke, nah ini kita bagikan dengan si delta X ya. Nah, alhasil si persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai limit delta X menuju 0 dari, nah ini kita satuin saja ya. Yang ada U-nya ya. UCX tambah delta X ya, CY dikurangkan dengan UCX, CY bagi dengan delta X ya. Oke, ini kita tambahkan dengan yang I ya. Nah, ini kita bagi dua saja limitnya ya. Limit delta X menuju 0 dari, nah yang komponen I kan ini ada P CX, CX tambah delta X ya, CY ya, dikurang, kurangkan dengan P CX, CY ya, dibandingkan dengan si delta X-nya ya. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai apa? Nah, ini kan tidak lain adalah definisi dari Oh, turunan. kalau itu Z kenapa jadi delta X ya kok? Kan ini tadi, delta Y-nya kan 0. Karena kita tinjau di garis horizontal. Kenapa dibuat 0? Nah,
Oh, tinjau garis horizontal aja. Ya kan, kan tadi kayak ini kan, kita tinjau garis horizontal dan nanti kita tinjau garis vertikal, ya kan? Nah, dan dari garis horizontal dan garis vertikal ini ya, nanti kalau si f aksen C-nya ini ada ya, fungsinya dapat diturunkan, berarti kita tinjau secara horizontal dan tinjau secara vertikal, nanti mesti ada nilainya. Tuh. Nah, sekarang saya mau tinjau dia secara Oh, oke, horizontal oke, dulu. Pak. Jadi baru tinjau secara vertikal lagi. Gitu. Oke. Yang tadi titik C-nya ya. Nah, berarti ya, yang ini tidak lain itu adalah definisi dari si turunan parsial ya terhadap si sumbu X. Nah, berarti ini nanti saya boleh tuliskan sebagai do, do U per do X ya. Nah, ditambahkan dengan I kalikan dengan uh, do P per do P per do Y do X ya. Oke, nah itu yang ini tadi tidak lain itu adalah definisi dari turunan parsial terhadap si sumbu X-nya ya. Nah ini F aksen C ini kita bisa nyatakan sebagai ini ya. Kalau kita tinjau di si sumbu apa di sumbu horizontalnya. Nah, sekarang karena si tadi sudah kita katakan ya bahwa si apa turunannya ini ada ya, maka nanti kita tinjau di apa di sumbu horizontal dan nilainya juga mesti sama. Oke, jadi kalau kita tinjau ya dia secara garis horizontal, nah, misalkan seperti ini ya. Oke, nah ini kita tinjau secara horizontal gitu ya. Ya, boleh dari sini ya, boleh di atas ya bebas ya. Nah, artinya di sini kan kita tinjaunya apa? Di atas ini deh, ini boleh kelihatan gambarnya. Nah, ini kan kita tinjaunya itu delta X-nya yang sama dengan 0 ya. Nah, sehingga untuk case yang ini ya, untuk kasus yang ini, kita bisa menuliskan bahwa si f aksen C-nya ini ya. Nah, ini kan berarti delta X-nya 0, dia cuma ada delta Y ya. Berarti f aksen C ini nanti adalah limit si delta Y-nya yang menuju 0 dari FC tambah dengan I delta Y ya. Nah, kenapa ada I delta Y-nya ini ya? Karena kan delta Y itu adalah delta X tambah I delta Y. Karena delta X yang sama dengan 0, maka delta Z ini adalah I kali delta Y saja. Oke. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan lagi menjadi apa? Ini kan jadinya F C ditambah I delta Y ya dikurangkan dengan F C per delta Z-nya apa? Delta Z-nya itu tadi udah sisa I kali delta Y ya. Nah, ini kita tuliskan I kali delta Y ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa ini, nah sama seperti tadi ya, kita tuliskan lagi si definisinya tadi ya. F, apa, FZ itu selalu bisa kita nyatakan dalam bentuk ini ya, UXY tambah IVXY kan. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan sebagai U dari si CX, ini CY tambah dengan delta Y ya. Dikurangkan dengan apa? Ditambahkan dengan I dari V CX, CY ditambah dengan delta Y ya. Nah, ini dikurangkan dengan U CX, CY ya. Nanti ini udah otomatis ya nanti yang variabel Y itu menunjukkan yang kompleks ya. Makanya di sini gak ada plus I lagi gitu. Nah, ini dikurangkan dengan ini ya, ditambah dengan I dari V CX, CY ya. Oke, ini kita bagikan dengan I kali delta Y ya. Nah, sehingga ini sama seperti tadi ya, nanti boleh saya tuliskan lagi sebagai limit delta Y menuju 0 dari, nah yang U-nya kita kelompokin ya, CX,
CY plus delta Y dikurangkan dengan U CX, CY ya, bagikan dengan I kali delta Y. Oke, nah kemudian ini ditambahkan dengan I ya, kita kalikan dengan limit delta Y menuju 0 dari si P CX, CY tambah delta Y dikurangkan dengan P CX, CY. Nah, ini dibagikan dengan I kali dengan delta Y ya. Nah, ini tidak lain kita akan dapati apa? Ini adalah kalau ini sepertinya saya tarik keluar ya, itu kan sebetulnya adalah definisi dari si turunan parsial terhadap sumbu Y. Maka ini bisa saya tulis menjadi 1 per I kalikan dengan do U per do Y ya. Dan kemudian ini ditambahkan dengan, nah ini ada I ya, berarti ini boleh saling coret nantinya. Nah kalau ini saling coret berarti ini sisanya tinggal turunan dari si P terhadap Y ya. Nah kita tahu ya bahwa seperti itu ya, itu kan juga bisa kita nyatakan sebagai minus I kan. Nah maka nanti ini bisa juga kita tuliskan sebagai do P per do Y ya. Do P per do Y ini mesti sama apa dikurangkan dengan I dari du per do Y ini. Nah, karena tadi kita sudah nyatakan bahwa turunannya ini ada, maka ketika kita turunkan terhadap apa? Terhadap kita tinjau terhadap yang garis horizontal ya, dan dengan yang garis vertikal ini masih sama ya. Artinya kalau mereka masih sama, maka kita akan dapati bahwa ini komponen filenya masih sama ya. Berarti do U per do X masih sama dengan do P per do Y ya. Jadi do U per do X ya, ini mesti sama dengan do P per do Y ya. Nah, dan yang komponen uh, ini ya, yang komponen imajinernya ya, itu juga mesti sama ya. Artinya do P per do X ini mesti sama dengan minus do U per do Y ya. Ini do P per do X ya juga mesti sama dengan minus do U per do Y. Nah, persamaan ini di persamaan ini ya, dua persamaan ini kita sebut sebagai persamaan Cauchy-Riemann. Jadi kalau si suatu fungsi itu ya, dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini ya, bisa kita katakan bahwa fungsi itu dapat diturunkan secara kompleks ya, ataupun kita bisa sebut juga bahwa si fungsinya itu apa akan bersifat analitik ya nantinya ya. Oke, jadi si fungsinya itu akan bersifat analitik. Nah, jadi ya kalau misalkan kita mau coba mencari si suatu fungsi itu analitik atau tidak, ya kita tinggal lihat saja ini ya. Kalau do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do V per do X sama dengan minus do U per do Y, berarti fungsi kompleks kita ini adalah fungsi yang analitik. Oke. Nah, sebagai contoh, kita bisa coba buktikan ini nih ya. Nah, sebagai contoh ya, kita bisa coba buktikan bahwa Fz sama dengan E pangkat Z ini ya, Fz sama dengan E pangkat Z ini fungsi analitik atau enggak ya. Nah, artinya kalau dia analitik ya berarti kita bisa turunkan di semua bilangan kompleks ya nantinya ya. Nah, berarti kita tahu ya bahwa Z itu kan bisa kita nyatakan sebagai apa? X ditambah dengan Y. Nah, berarti si Fz ini bisa saya tuliskan juga sebagai E pangkat X tambah dengan Y kan ya.
Nah, kalau pangkat ditambah kan berarti kita juga boleh tulis sebagai E pangkat X kali E pangkat Y kan? Nah, E pangkat Y ya, menurut apa? Menurut identitas Euler itu adalah cos Y ditambah dengan I sin Y. Oke, nah sehingga ya, nih kita bisa tulisannya akan menjadi E pangkat X cos Y ditambah dengan I kali E pangkat X sin Y. Nah, berarti kan ini yang tadi komponen dari U X, Y-nya ya. Nanti ini yang komponen P X, Y-nya. Nah, jadi saya sudah dapati ya bahwa U-nya itu nanti sama dengan E pangkat X cos Y. Sedangkan P-nya itu nanti adalah E pangkat X sin Y. Nah, maka jadi kita mau ngecek ya, apakah si do U per do X itu akan sama dengan do P per do Y kan ya? Nah, berarti kita cari dulu ya, do U per do X-nya itu sama dengan, nah ini kalau kita turunkan terhadap X ya, ini E pangkat X diturunkan jadi E pangkat X kembali ya. Oke, nah ini kita sekalian cari aja ya, do U per do Y, karena nanti juga akan kepakai. Oke, ini do U per do Y, ini akan sama dengan, nah, ini kalau kita turunkan terhadap, ini cos, turunan dari cos itu adalah min sin ya, berarti minus E pangkat X sin Y. Oke, nah kalau do P per do X itu nanti adalah, nah ini kita turunkan lagi terhadap X ya, berarti E pangkat X ini ya tetap E pangkat X ya. Nah, nanti ini do P per do Y itu akan menjadi E pangkat X, itu nanti itu adalah cos Y ya. Oke, nah tinggal kita periksa saja ya, apakah dia memenuhi gak si persamaan Cauchy-Riemann tadi ya. Nah, do U kalau kita perhatikan ya, do U per do X ini nilainya kan sama saja dengan si do P per do Y ya. Berarti yang persamaan pertama itu telah dipenuhi. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi ya bahwa persamaan kedua ya, do P per do X ya. Do P per do X. Do P per do X ya. Nah, ini akan sama dengan minus do U per do Y kan ya. Nah, ini sama ya. Ini kan si minus ini kan jadi positif kan. Nah, karena dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini, kita bisa sebut bahwa si F Z sama dengan E pangkat Z ini bersifat analitik ya. Analitik. Oke, nah akibatnya kalau dia bersifat analitik, si fungsi ini bisa kita turunkan di manapun. Oke, jadi si fungsi ini ya, si Fz ini nanti kita bisa turunkan di manapun ya. Jadi F aksen Z nanti, ya ini akan kembali lagi ke bentuk E pangkat Z juga nantinya ya. Oke, nah kembali lagi ke dalam bentuk Fz ya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Nah, kita akan coba lihat ya yang lebih aneh ya. Nah, sekarang kita mau coba memeriksa ya apakah si fungsi ini Fz ya sama dengan si Z kuadrat ini ya, besar Z kuadrat ya. Nah, ini analitik atau tidak ya. Nah, kan kita udah tahu nih bahwa besar Z itu apa? Besar Z itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat kan ya. Berarti si Fz ini ya itu adalah si besar ini dikuadratkan. Berarti Fz itu X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, sehingga nanti ini kita tahu ya U-nya itu akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, sedangkan P-nya ini akan sama dengan 0, karena dia tidak ada komponen imajinерnya. Oke, jadi kalau tidak ada komponen imajiner ya berarti itu kita sebut apa? Oh ya, nanti habis ini ya kalau mau tanya tentang analitik silahkan ya.
Oke, ini kita lanjut dulu ya. Nah, berarti nanti si ini kan U-nya X tambah Y kuadrat, sedangkan V-nya ini adalah 0 ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ya, kita coba cari ya, nanti ini do U per do X-nya itu kan sama dengan 2X ya. Nah, sedangkan do U per do Y-nya nanti itu adalah 2Y ya. Nah, kalau do V per do X-nya itu adalah 0, sedangkan do V per do Y-nya ini juga sama dengan 0 ya. Nah, sehingga, oke. Nah, ini berarti do U per do X nggak sama dengan do V per do Y kan? Dan do V per do X juga nggak sama dengan minus ini kan? Nah, maka kesimpulan kita apa? Nah, karena dia tidak memenuhi persamaan sorpsi Riemann ya, jadi kita bisa sebut ya, si Fz ini ya, Fz sama dengan Z kuadrat ini ya, dia tidak analitik ya. Ya, tidak analitik, kecuali ada suatu saat ya, ada suatu saat mereka bakal menjadi analitik ya, kalau kita tinjau apa? Ketika si do U per do X kan sama dengan 0 ya, berarti 2X sama dengan 0, dan berarti ini akibatnya X yang mesti sama dengan 0, dan si ini juga mesti sama dengan minus ini kan ya. Berarti 0 mesti sama dengan minus 2Y. Akibatnya ya Y juga akan sama dengan 0. Berarti kita bisa ketika X-nya 0 dan Y-nya 0 ya. Ataupun ini adalah apa? Z sama dengan 0 ya. Kita sebut si fungsi ini akan analitik. Nah, berarti ini kita bisa tuliskan ya. Fz sama dengan Z kuadrat ini hanya analitik di Z sama dengan 0 saja. Oke. Nah, kalau di titik lainnya dia tidak analitik, dia cuma analitik di Z sama dengan 0. Oke, kita ini sekarang kita mau coba melihat ya bagaimana persamaan Riemann itu kalau kita pandang dalam koordinat polar ya. Nah, ini menjadi penting ya karena ada beberapa kasus di mana akan lebih mudah ya kita menyelesaikan mengecek suatu fungsi itu analitik atau tidak ya melalui persamaan Riemann namun dalam koordinat polar ya. Oke, nah berarti ya, nah kan kita selalu bisa menyatakan apa bahwa F itu, ini F itu ya, kita kan bisa nyatakan sebagai U tambah dengan IV ya. Nah, sekarang ya, selama ini kan kita nyatakan U ini dalam variabel X dan koma Y. Nah, sekarang kita mau dalam bentuk F, theta ya. Nah, maka kita ubah Z-nya ini menjadi apa? Z kan kita selalu bisa nyatakan sebagai X tambah Y, ataupun biasa yang kita tulis sebagai F kalikan dengan cos theta tambahkan dengan I sin theta. Oke. Nah, dengan demikian, kalau misalkan ya saya ingin mencari turunan dari si U terhadap R ya, kita tuliskan sebagai do U per do R. Nah, do U per do R ya. Nah, ini bisa saya tulis sebagai apa? Nah, U ini ya, kan awalnya U ini adalah si fungsi X dan fungsi Y ya. Nah, jadi do U per do X, berarti ini kita turunkan dulu ya, do U terhadap si do X. Lalu kita turunkan lagi si X-nya ini terhadap F ya. Tambahkan dengan do U per do Y tambah dengan, tambah kali dengan do Y per do R. Oke, nah ini adalah apa ya yang sudah kita pelajari di kalkulus TPB ya. Nah, di sini kita bisa dapati ya bahwa X dalam R, theta itu kan bisa kita tulis sebagai R cos theta, sedangkan Y R, theta ini adalah R sin theta. Nah, berarti do X per do R, ini kalau saya turunkan terhadap R, jadinya apa? Ini kalau dari sini ya, kita bisa lihat bahwa do X per do R itu akan sama dengan cos theta ya, sedangkan ini nanti do Y per do R itu akan menjadi sin theta. Selanjutnya do X per do theta itu akan menjadi, nah kok fungsi ini kita turunkan terhadap theta ya, jadinya min R sin theta ya.
Nah, kemudian do Y per do theta itu adalah F cos theta ya. Oke, nah berarti di sini saya bisa dapati ya. Nanti si do X per do R ini adalah, tinggal langsung saya tulis saja ya. Do U per do X ya. Dikalikan dengan do X per do R ini. Do X per do R ini adalah cos theta ya. Tambahkan dengan, nah do U per do Y ini apa? Ya, ini kita biarin do U per do Y ya. Nah, do Y per do R ini adalah sin theta ya. Oke. Ini do U per do R-nya ya. Nah, sekarang kita mau jadi ya, di sini kan kita punya sedikit intuisi ya bahwa ini kan tadi apa? Do U per do X itu akan sama dengan do V per do Y kan? Nah, berarti ini kalau kita punya do U per do R pasti tadi nanti dia ada hubungan dengan do V dengan do theta. Oh, kok bentar kok. Itu DU per DX, U-nya itu bukannya R cos theta kok. Enggak dong. U-nya itu kan di fungsi F ini. F itu adalah U tambah IT. Nah, yang X, Y itu adalah si Z. Nah, biasa U ini kan kita nyatakan dalam fungsi X, Y gitu kan ya. Iya. Nah, sekarang kita mau nyatakan U-nya ini dalam bentuk F, theta gitu. Oke oke. Nah, jadi ya kita punya intuisi ya bahwa do U per do S ini ya nanti pasti dia ada hubungan dengan si do V dengan do theta ya. Nah, maka kita coba cari dulu ya si do V per do theta ya. Nanti, nah kita tahu do V, V ini adalah fungsi X, Y ya sebelumnya. Jadi kita bisa tuliskan do V per do X kalikan dengan do X per do theta tambahkan dengan do V per do Y kalikan dengan do Y per do theta ya. Nah, ini do V per do X ya. Do X per do theta apa? Do X per do theta ini adalah minus R sin theta ya. Tambahkan dengan do V per do Y. Nah, nah do Y per do theta itu adalah ini R cos theta ya. Nah, dengan demikian, ini mungkin kita tarik keluar si R-nya dulu ya. Ini si FF-nya ini ya. Ini FF-nya ini ya. Ini kita coba tarik keluar dulu ya. Nah, F ini kalikan dengan minus do V per do X sin theta tambahkan dengan ini do V per do Y F cos theta ya. Nah, di dalam apa? Ini di dalam Cauchy Riemann ini ya, di dalam Cauchy Riemann yang pada koordinat kartesian, kita tahu bahwa ini do V per do X itu adalah apa? Itu adalah minus dari minus dari do V per do X itu adalah do U per do Y. Nah, berarti ini kita boleh tulis sebagai R kali, Kok aku masih bingung deh. Kalau DU per DX kali DX per DR tambah DU per DY kali DY per DR bukannya jadi 2 DU per DR kok. yang mana? Gimana? Do U. Itu kan DU per DX kali DX per DR kan. Terus ditambah DU per DY kali DY per DR. Jadi 2 Nah, DU per DR dong kok. oh enggak dong. Kan ini kan aturannya apa? Aturan pantai. Nah, U kita ini ya. Jadi kan pertama-tama kita punya DU dulu. Nah, U kita ini fungsi apa? Fungsi X, Y kan? U kita ini adalah fungsi X, Y. Nah, berarti perubahan nilai dari U ini ya, perubahan nilai U ini ya, dia dipengaruhi oleh apa saja? Oleh perubahan nilai X-nya kan? Nah, itu maka ada yang du per dx kali apa? Du per do x kalikan dengan yang dx. Nah, tambahkan dengan nah si U ini ya dia juga akan berubah kalau apa? Kalau nilai Y-nya berubah. Nah, jadi kita mesti kombinasiin. Nah, du per do Y kalikan dengan perubahan nilai Y-nya.
Kan ini bentuk dari do U-nya. Nah, jadi si U ini ya dia nilainya akan berubah kalau nilai X-nya berubah, kalau nilai Y-nya berubah. Dia bukan jadi 2 kali. Nah, karena ini kita hanya tinjau kalau X-nya berubah. Ini kalau kita tinjau kalau hanya Y-nya yang berubah gitu. Oke, paham nggak? Oke kok. Ini di catatan yang Oke kok. TPB semester 2 kok nggak salah. Yang fungsi dua variabel itu. Oke. Nah, ini jadinya adalah du per do Y sin theta ya. Ditambahkan dengan do V per do Y ini apa? Do V per do Y ini adalah do U per do X ya. Ini nggak ada R lagi ya. Cos theta ya. Nah, dengan demikian kita dapat apa di sini? Nah, dengan demikian ya, ini kita dapati ya bahwa ini sama dengan apa ini? Do U per do Y sin theta tambah do U per do X cos theta itu kan sebetulnya adalah do U per do X kan? Nah, maka kita dapat ini adalah R kali do U per do F ya. Nah, ini adalah si do V per do theta. Nah, maka kita akan dapati ya persamaan Cauchy Riemann yang pertama itu do U per do F akan sama dengan 1/F kalikan dengan do V per do theta ya dalam koordinat polar ya. Nah, nanti dengan cara yang sama ya kita bisa coba ini nanti dengan cara yang sama ya kita bisa coba menguraikan untuk ini nih. Untuk yang ini kan tadi do U per do F. Nah, nanti kita cari do U per do theta sama do V per do F. Nah, ujung-ujungnya ini mungkin saya langsung berikan saja hasilnya ya. Nah, ini yang satu lagi itu adalah 1/F do U per do theta itu akan sama dengan minus do V per do F. Nah, inilah bentuk persamaan. Ya, ini adalah bentuk persamaan Cauchy-Riemann dalam apa bentuk yang polar. Oke, di sini persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polar ya. Oke. Nah, nah dengan apa dan demikian ya itu persoalan yang minggu lalu ditanyakan kan itu ada fz sama dengan minus i per z pangkat 4 ya. Nah, persoalan ini ya, ini akan lebih mudah kalau kita selesaikan saja dalam bentuk dalam menggunakannya untuk mengecek apakah fungsi ini analitik atau tidak. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan persamaan Cauchy-Riemann yang dalam koordinat pola ini. Ya. Nah, misalnya bagaimana ya? Jadi si FZ ini kan bisa kita tulis apa? Nah, kalau dalam koordinat polar, Z itu kan dalam koordinat polar ya, Z itu kan bisa kita tulis sebagai R kali cos theta tambah I sin theta kan? Nah, berarti FZ ini bisa saya tulis sebagai minus I ya, bagikan dengan ini Z pangkat 4. Berarti jadinya pakai formula de Moivre ya. Jadi ini adalah R pangkat 4, ini jadi cos 4 theta ya. Ini pakai yang formula de Moivre. Ini I sin 4 theta ya. Nih, oke. Nah, jadi sekarang kita udah punya ini dalam bentuk koordinat apa ya? Dalam koordinat polar. Nah, sekarang ini kita mau jadi kita mau yang ada II-nya seperti ini ya. Apa? U tambah I kali V gitu ya. Nah, kita maunya dia di atas, bukan di daerah bawah sini. Maka solusinya kita bisa kalikan saja ya ini dengan akar sekawannya ya. Dari ini ya. Berarti kita kalikan saja dengan cos 4 theta
minus I sin 4 theta ya. Per cos 4 theta minus I sin 4 theta ya. Nah, ini jadinya apa? Ini jadinya ini kan cos kali cos jadi ini kan jadi A tambah B kurangi dengan A kuadrat kurang A tambah B kali A min B kan jadi A kuadrat kurang B kuadrat kan ya. A kuadrat adalah cos kuadrat 4 theta. B kuadrat berarti sin kuadrat ya. I kuadrat kan jadi min ya, berarti jadi min sin kuadrat. Jadi bawahnya ini jadi cos kuadrat tambah. Nah, yang bawahnya ini ya. Ini jadi, nah ini saya tuliskan pelan-pelan ya. I atasnya cos 4 theta dikurangi dengan I sin 4 theta. Sedangkan yang bagian bawahnya ini akan menjadi R pangkat 4 kalikan dengan cos kuadrat 4 theta tambah dengan sin kuadrat 4 theta ya. Nah, karena apa? Karena di sini ada B kuadratnya kan berarti I-nya juga ikut di kuadrat. I di kuadrat kan jadi min 1 ya. Maka dia jadi plus di sini. Nah, cos kuadrat tambah sin kuadrat kan adalah 1 ya. Nah, berarti saya bisa langsung tuliskan persamaan ini. Oke, keseluruhan persamaan ini ya. Itu menjadi, nah ini kan jadi 1 ya. Ini min I kalikan dengan min I. Jadinya plus I ketemu I jadi minus lagi ya. Jadi min sin 4 theta kurangi dengan I cos 4 theta bagikan dengan S pangkat 4. Nah, dengan demikian ya, kalau kita punya persamaan seperti ini ya, kita sudah tahu ya, berarti komponen I-nya apa? Ini kan bisa saya tulis sebagai min sin 4 theta per R pangkat 4 dikurangi dengan I cos 4 theta per R pangkat 4 ya. Nah, berarti saya sudah memiliki U dalam variabel apa dalam R, theta ya, itu adalah ini ya, minus sin 4 theta per R pangkat 4 dan P R, theta ini adalah minus cos 4 theta per R pangkat 4. Nah, dengan demikian ya, kalau kita mau mencari apakah si fungsi ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann atau tidak ya, udah kita tinggal cari saja ya turunan dari U terhadap F. Nah, turunan dari U terhadap F berarti ini saya turunkan ya, R pangkat minus 4 diturunin jadi min 4 R pangkat minus 5 ya. Ya, ini ya, sin 4 theta per R pangkat 5 ini kalikan dengan 4 ya. Nah, sedangkan nanti do U per do theta itu adalah, nah, ini sin 4 theta diturunin jadi 4 kali cos 4 theta ya. Jadi minus 4 cos 4 theta per R pangkat 4. Nah, kemudian nanti si ini ya, do V per do R itu ini berarti jadi sama kayak tadi ya. 4 cos 4 theta per R pangkat 5. Sedangkan nanti do V per do theta-nya turunan dari cos min sin ya. Ini jadinya plus 4 sin 4 theta per R pangkat 4. Nah, dengan demikian kita bisa ngecek ya apakah si fungsi kita ini memenuhi gak si persamaan Cauchy-Riemann ini ya. Itu tinggal ambil do U per do S ini kan akan sama dengan apa? Sama dengan per S kalikan dengan do V per do theta ya. Nah, do U per do S apa? Itu adalah 4 sin 4 theta ya. Ataupun kita langsung ambil yang ini aja ya. Ini adalah per S kalikan dengan 4 sin 4 theta plus dengan R. Berarti ini dapati 4 sin 4 theta per R pangkat 5 ya. Berarti ini sama ya.
do U per do R-nya ya. Ini kedua ini sama ya. Berarti yang persamaan posisi 5 yang pertama udah terpenuhi. Yang satu lagi tinggal ambil ini ya. Per R kali do U per do theta. Ini akan sama dengan minus do V per do R ya. Nah, ini tinggal ambil saja ya. Yang luas kiri ini yang kita selesaikan saja. Per R kali do U per do theta. Berarti ini minus 4 cos theta. Cos 4 theta per R pangkat 4 ya. Ini sama dengan apa? Ini kan mesti sama dengan minus do V per do R kan. Nah, ini dapati apa? Minus ketemu minus nanti habis ya. Dapati do V per do R-nya nanti akan sama dengan 4 cos 4 theta per R pangkat 5 ya. Ataupun ini dia akan sama kembali dengan ini bentuknya ini ya. Do V per do R-nya sama seperti ini. Nah, berarti dia juga memenuhi persamaan fungsi Riemann yang kedua. Sehingga kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah si Fz sama dengan minus I per Z pangkat 4. Ini sifatnya adalah analitik. Nah, jadi ya kalau misalkan kita memiliki apa Fz-nya ini analitik, Fz-nya ini analitik ya, maka akibatnya apa? Akibatnya ya kita akan memiliki si Ux, Y dan Px, Y yang sifatnya harmonik. Oke, harmonik ini maksudnya apa ya? Nah, harmonik ini, jadi si harmonik ini ya, maksudnya adalah si ini ya, Uxx ya, dia mesti memenuhi persamaan ini nih, Uxx tambah Uy sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai fungsi harmonik. Nah, makanya dulu kan di TPB belajar itu ada yang namanya osilator harmonik ya. Nah, osilator harmonik itu artinya nanti dia persamaan itu dia memenuhi persamaan yang ini nih. Oke, jadi persamaan osilasi ya yang nanti dia memenuhi ini ya. Oke. Nah, sekarang ya berarti tinggal jadi kalau misalkan kita punya F jadi analitik ya bisa dipastikan nanti si ini pasti akan harmonik ya. Oke, nah kita bisa coba lihat di nah jadi misalkan nih sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh ya misalkan nih kita oke. Nah, jadi misalkan kita diberikan bahwa U-nya ini sama dengan X pangkat 3 tambah dengan Y pangkat 3 ya. Nah, kita mau buktikan ya apakah si fungsinya ini dia harmonik atau tidak ya. Berarti ya kita coba cari ya. Do U per do X. Ini UX ini ya maksudnya itu turunan kedua terhadap X ya. Di do U per do X ini nanti juga boleh kita tulis sebagai UX itu ya. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap X, jadinya apa? Itu adalah 3X kuadrat ya. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya ya, kan kita mau cari turunan keduanya kan ya. Jadi ini turunan kedua ya, pada kedua x kuadrat ya, ataupun kita boleh tulis sebagai uxx ya. Artinya si fungsi ini kita turunin lagi. Jadinya itu akan menjadi 6x. Oke. Nah, kemudian kita hitung do u per do y-nya. Oke. Nah, do u per do y-nya ini apa? Do u per do y ataupun nanti ini kita sebut sebagai uy-nya itu nanti adalah
3y² ya. Nah, kemudian turunan keduanya itu nanti adalah, atau kita tulis sebagai UYY ya, itu nanti adalah 6y. Nah, sehingga kalau kita tuliskan UXX tambah dengan UYY ini akan sama dengan 6x tambah 6y ya. Nah, karena ini tidak sama dengan 0, maka kita sebut ini tidak harmonik ya. Jadi ini si U-nya tadi ya, UX, Y-nya ini bukan fungsi yang harmonik ya. Oke. Nah, jadi apa? Di sini ya kita bisa lihat kalau dia UX tambah UI-nya itu gak sama dengan 0 ya, berarti kita sebut itu bukan fungsi yang harmonik. Oke. Nah, contoh lainnya, misalkan nih kita punya UX, Y ya, itu adalah UX, Y-nya itu ini, Y pangkat 3 dikurangkan dengan 3x² Y ya. Nah, jadi kita diminta untuk buktikan fungsinya adalah fungsi yang harmonik ya. Nah, berarti kan kita bisa cari ya UX-nya adalah, ini langsung saya turunkan tetap X saja ya. 0, jadinya adalah minus 6x Y ya. Berarti kalau kita turunin sekali lagi, itu akan menjadi minus 6y. Nah, kemudian nih kalau turunan terhadap Y-nya jadinya adalah 3y² ya. Ini turunan terhadap Y jadinya minus 3x² ya. Nah, turunkan lagi sekali lagi terhadap Y, maka ini akan menjadi 6y. Sehingga kita bisa tuliskan UXX tambah UYY itu akan menjadi 0 ya. Minus 6y tambah dengan 6y ya. Langsung lengkap aja kali ya. Minus 6y tambah dengan 6y ini akan sama dengan 0 ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa U ini adalah si fungsi yang harmonik ya. Berarti ini UX, Y sama dengan ini Y pangkat 3 kurang 3x² Y ya. Ini adalah harmonik ya. Oke. Nah, tadi kan kalau kita apa? Nah, jadi di sini ya kita ada pertanyaan tambahan lagi ya. Kita diminta untuk mencari si fungsi analitiknya ya, fungsi analitik si f ya si fz ini ya yang kita nyatakan nanti dalam bentuk ux, y dan plus i px, y ya. Nah, kita mau mencari bentuk fungsi analitiknya ya. Nah, maka tadi kan dari persamaan Cauchy-Riemann ya, kita tahu apa bahwa do u per do x mesti sama dengan do v per do y kan ya. Berarti ini artinya ux ini mesti sama dengan do v per do y ya. Nah, berarti kita dapati ya nanti ini, ataupun ini nanti adalah VY-nya ya. VY-nya adalah UX. UX-nya itu apa? UX-nya itu tadi UX-nya itu tadi ini ya minus 6XY. Oke ya. Nah, dan persamaan kedua dari Cauchy-Riemann itu adalah do V per do X ya. Nah, ini mesti sama dengan minus do U per do Y. Oke, nah berarti kan ini si Vx-nya mesti sama dengan minus UY ya. UY-nya tadi apa? UY-nya tadi ini ya. Yaitu berarti Vx-nya akan sama dengan 3x² dikurangkan dengan 3y² ya. Nah, jadi ini pertama-tama ya. Nah, ini bisa kita buktikan ya bahwa nanti kan bentuk V-nya apa? Bentuk V-nya ini pasti adalah minus 6x ya, sedangkan nanti Vxx-nya ini nanti juga adalah 6x ya. Nah, sehingga Vxx plus Vyy ini akan sama dengan 0 ya. Maka Vx ini kita dapat kesimpulan bahwa Vx, Y ini akan bersifat analitik. Oke, nah karena kita sudah tahu ya si ini bersifat analitik ya, nah ini tinggal kita gunakan yang
sudah kita pelajari ya di semester materi 1 ya, bahwa kan kita tahu nih dari persamaan ini, ya kita tahu bahwa do V per do Y itu sama dengan minus 6XY. Nah, maka do V ini bisa saya tulis menjadi minus 6XY do Y ya. Berarti V ini adalah minus 6 saya tarik keluar saja, integral dari si. Nah, karena kita cuma mau integral terhadap Y ya, berarti X ini kan juga konstanta ya. X do Y ya. Nah, berarti ini akan menjadinya apa? Minus 3x y kuadrat ditambahkan dengan sebuah konstanta ya. Nah, karena kita integral terhadap do y, nah maka ini kan kita integralkan terhadap do y ya. Nah, maka si konstantanya ini ya, dia hanya konstan terhadap y, tapi dia tidak konstan terhadap x. Berarti ini adalah cx. Ya. Nah, dari persamaan ini ya, kita lanjutkan ya. Kita cari lagi si cx-nya ya. Di sini sama dengan apa? Kalau kita turunkan terhadap si x, ini akan menjadi minus 3y kuadrat tambah dengan do c per do x ya. Karena ini sudah dalam satu dimensi, berarti langsung di c per dx saja ya. Oke, karena ini adalah fungsi yang satu variabel ya. Nah, ini Vx-nya sama dengan apa? Vx-nya itu adalah ini ya, 3x kuadrat kurangi dengan 3y kuadrat ya, minus 3y kuadrat tambah dengan dc per dx ya. Sehingga kita akan dapati dc per dx itu akan sama dengan, ini kan habis-habis ya, ini akan sama dengan 3x kuadrat. Berarti dc ini adalah 3x kuadrat dx. Berarti tinggal kita integralkan kiri kanan ya. Nah, dapati c-nya ini nanti adalah x pangkat 3 tambahkan dengan sebuah konstanta ya di cx-nya ini. Nah, sehingga kita akan dapati ya, si Vx, Y-nya itu akan menjadi minus 3xy kuadrat tambahkan dengan si cx-nya saja ya, yaitu x pangkat 3 tambahkan dengan satu konstanta. Oke, nah maka fungsi analitiknya itu akan menjadi F-nya adalah U-nya itu tadi adalah Y pangkat 3 kurangkan dengan 3x kuadrat Y ditambahkan dengan ini minus 3xy kuadrat plus dengan x pangkat 3 plus dengan k ya. Nah, so ini ada i-nya ya. Dan UXY tambah IV XY ya. Oke, sampai di sini ada mau ditanyain enggak? Nah, ini jadi biasanya ya kalau variasi soal-soal yang apa yang tentang si fungsi apa fungsi harmonik ini ya, nanti kita biasanya akan ditunjukkan apakah si fungsinya ini harmonik atau enggak. Nah, hal kedua yang akan ditanyakan itu biasanya adalah ini. Jadi kalau misalkan si fungsi U-nya ini adalah fungsi yang analitik ya, ada fungsi yang harmonik, nah maka kita akan diminta untuk mencari si FZ analitiknya itu sama dengan apa gitu ya. Nah, bisa kita cari dengan menggunakan metode yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian tadi udah beres ya. Hmm, Nah, ini sekarang kita mau lanjut melihat ke fungsi ya ke fungsi kita akan melihat lebih lanjut lagi tentang si fungsi eksponensial ini ya. Ini salah satu contoh dari fungsi analitik ya. Nah, tapi di sini ya kita kok di fungsi eksponensial ini biasa ditanyakan apa ya? Nah, misalkan nih, ini kita ditanyakan ya pangkat z sama dengan satu ya. Nah, kira-kira nanti si z-nya yang memenuhinya itu sama dengan apa saja ya? Oke. Nah, jadi ya biasa kalau yang seperti ini
Nah, yang seperti ini ya. Ini pangkat Z sama dengan min 1 deh. Nah, kan kita udah tahu nih bahwa pangkat Z itu bisa kita tuliskan sebagai apa? Jadi kan pangkat Z itu adalah pangkat X tambah dengan Y ya. Ataupun itu adalah pangkat X kali dengan pangkat Y. Ataupun ini adalah pangkat X kali dengan cos Y per sin Y. Nah, artinya kalau kita punya persamaan seperti ini ya, pangkat X kali dengan pangkat Y sama dengan min 1 ya, berarti ini cos Y tambah dengan I sin Y itu mesti sama dengan minus 1 ya. Nah, ini minus 1 ini ya tentu itu dari mana saja ya? Itu nanti dari minus 1 ini munculnya dari 1 kalikan dengan minus 1 ya. Karena pangkat X ini kan nggak mungkin bisa minus kan ya. Nah, berarti dari sini kita akan dapati bahwa pangkat X ini itu sama dengan 1, itu sama pertama, dan persamaan keduanya adalah cos Y tambah I sin Y ini mesti sama dengan minus 1. Nah, dan ini akan dipenuhi kalau apa? Kalau misalkan kita punya cos Y-nya sama dengan min 1 dan sin Y-nya kan cos Y-nya min 1 dan sin Y-nya itu mesti sama dengan 0. Nah, kapan si nilai cos ini bernilai min 1 ya? Nah, cos ini akan bernilai min 1 kalau ini adalah cos pi ya, dan dia akan selalu berulang di setiap 2n pi. Oke, nah sehingga kita dapati ya bahwa ini bisa saja itu adalah pi ditambah dengan 2n pi ya, ataupun ini adalah 2n tambah 1 kalikan dengan pi. Nah, ini juga perlu kita masukin ke sini ya, apakah dia memenuhi gak? Kalau misalkan sin ini tadi dengan n apa ya? N adalah bilangan bulat ya. Oh, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita masukin ke sini, sinus sinus 0, sinus pi, sinus 2pi itu kan selalu bernilai 0 kan? Sehingga ini juga pasti akan terpenuhi. Oke, jadi ini ya kalau kita pilih yang seperti ini ya, nanti di sini dia juga pasti akan terpenuhi ya. Nah, sekarang dari sini kita dapati pangkat X sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? X-nya itu pasti akan bernilai 0 ya. Oke, nah sehingga dan pangkat 0 baru bernilai 1 ya. Nah, sehingga di sini ya, Z yang memenuhi itu apa? Z yang memenuhinya itu adalah, kan tadi X tambah Y kan? Jadi cuma Y kalikan dengan 2N plus 1 Pi dengan N ini merupakan bilangan bulat ya. Oke. Oke, jadi ya, ini biasanya kalau yang di apa di fungsi di fungsi eksponensial kompleks seperti ini ya. Nah, nanti ini bisa kita extend juga ke dalam bentuk apa trigonometri kompleks. Nah, itu bagaimana ya? Nah, jadi kalau misalkan kita punya trigonometri kompleks, kita tahu bahwa pangkat Z kan sama dengan apa? Dari identitas Euler itu adalah cos Z tambah dengan I sin Z. Sedangkan pangkat minus Z itu adalah cos Z minus I sin Z. Nah, berarti dari sini saya bisa dapati bahwa cos Z itu ya, ini kan tinggal kita jumlahin saja ya kedua persamaan ini ya. Nah, cos Z itu adalah pangkat IZ tambah dengan pangkat minus IZ bagikan dengan 2. Oke. Nah, sedangkan nanti untuk dapat sin Z ya, berarti kan tinggal kita selisihkan saja ya. Itu nanti akan jadi pangkat IZ kurang pangkat minus IZ bagikan dengan 2i ya. Tinggal kita selisihkan saja ya. Nah, jadi ya kalau misalkan kita mau mencari solusi dari persamaan ini nih. Nah, ini kalau di bilangan real ini nggak akan ada ini ya. Tapi kalau di kompleks bisa saja ada ya. Nah, kita mau mencari Z yang memenuhi nih. Cos Z sama dengan 2. Ya kan kalau di bilangan real kan nilai sin atau cos itu ya. Itu kan nilai maksimalnya itu adalah 1 kan ya. Nah, tapi kalau kita tinjau di kompleks itu beda lagi ya. Dia bisa sampai 2. Oke. Nah, Kak, cara carinya gimana ya? Nah, jadi kita lihat lagi ya di definisi cos Z ini. Itu kan adalah
E pangkat IZ ya, ditambah dengan E pangkat minus IZ per 2 kan, ini mesti sama dengan 2 ya. Ataupun nanti saya bisa dapati bahwa E pangkat IZ tambah dengan E pangkat minus IZ ya, sama dengan 4 ya, kali siang saja. Nah, di sini semua saya coba kalikan dengan E pangkat IZ. Jadi jadinya apa? E pangkat I 2Z ya, tambah dengan 1 ya, E pangkat 0 kan 1 ya. Nah, ini sama dengan 4E pangkat I Z ya. Nah, sehingga kita akan dapati ini E pangkat 2IZ kurangi dengan 4E pangkat IZ tambah dengan 1 sama dengan 0. Oke, nah maka ini nanti bisa kita bongkar jadi apa? Kita bisa sederhanakan menjadi E pangkat IZ dikurangi 2 kuadratin sama dengan 0 kan ya. Bentar, Oke, sorry, enggak ya. Sorry, salah. Ini kita lakukan kuadrat sempurna ya. Lakukan kuadrat sempurna berarti E pangkat IZ ya, kurangi dengan 2 dikuadratin ya. Nah, ini kalau kita bongkar hasilnya dapat apa? E pangkat 2IZ kurangi dengan 4EIZ tambah dengan 4. Nah, kan kita maunya cuma tambah dengan 1. Nah, berarti di sini ya, karena ada bentuk tambah dengan apa? Karena kita maunya tambah 1 ya, berarti kita perlu kurangkan lagi dengan 3 ya. Baru ini akan sama dengan 0 ya. Nah, sehingga akan kita dapati bahwa ini kita lanjutkan ke sampingnya. E pangkat IZ kurangi dengan 2 dikuadratkan ini akan sama dengan 3. Oke, nah berarti kita akan dapati bahwa E pangkat IZ kurangi dengan 2 ini akan sama dengan akar 3 ya. Nah, berarti E pangkat IZ-nya ini akan sama dengan 2 plus akar 3 ya. Oke, nah ini masih belum beres ya. Nah, berarti kalau kita udah dapati seperti ini ya, E pangkat IZ itu kan berarti apa? Jadi kalau E pangkat IZ itu kan berarti adalah E pangkat IZ itu kan berarti E pangkat I kali X tambah Y ya. Berarti ini nanti jadinya adalah E pangkat minus Y plus I X. Ataupun bisa kita tuliskan sebagai E pangkat min Y ya. E pangkat min Y. Oke. Nah, E pangkat min Y ya dikalikan dengan cos X plus I sin X. Nah, ini mesti sama dengan apa tadi? Mesti sama dengan 2 plus akar 3. Ya. Nah, berarti ya dari sini ya akan kita dapati apa? Bahwa yang komponen realnya itu yaitu E pangkat min Y cos X ya, ini mesti sama dengan 2 plus akar 3 ya. Dan komponen imajinernya E pangkat min Y ya, kalikan dengan sin X itu mesti sama dengan 0. Oke, karena kita nggak ada komponen imajiner ya di sini ya. Ini kan cuma komponen real semua kan ya. Nah, sehingga kita akan dapati ya, E pangkat min kan nggak mungkin 0. Berarti yang mungkin 0 itu hanyalah si sin X-nya saja ya. Nah, sin X-nya sama dengan 0 ya. Berarti X ini kemungkinan itu adalah NP. Oke, nah tapi di sini ya, kalau misalkan saya ambil NP ya, kan ada kemungkinan si ketika kita masukin sini dia akan menjadi min 1 kan ya. Nah, sedangkan kita maunya si cos X-nya ini mesti lebih besar daripada 0. Berarti kita pilih X-nya nggak boleh NP. Mesti 2 NP ya. Oke, karena ada persyaratan ini ya, persyaratan si cos X-nya mesti lebih besar 0. Nah, dengan demikian kita hanya menyisakan ini E pangkat Y sama dengan 2 plus akar 3 ya. Nah, ini semua udah operasi dalam bilangan real ini ya. Nah, kalau kita punya ini ya, berarti tinggal kita lonkan kiri kanan. Oke, nah ini akan kita dapati bahwa min Y sama dengan ln 2 plus akar 3, berarti Y-nya ini nanti adalah minus ln 2 plus akar 3 ya. So, ini bisa plus bisa min ya. Bisa plus bisa min. Karena tadi kan di akar ya.
Oke. Nah, sebentar. Kita ambilnya berarti, oh ya. Nah, berarti ya di sini ya. Kita ambil berarti X-nya kan sudah ada, Y-nya juga sudah ada kan. Berarti nanti si Z yang memenuhi itu adalah si 2NI dikurangkan dengan ln 2 plus minus akar 3 ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyain dulu gak? Soalnya ada I-nya ya. Karena itu kan yang komponennya ada I-nya ya.